pasien ke tempat yang lebih aman. Setelah itu kita lakukan 3A, yaitu amankan diri kita dulu. Amankan diri kita menggunakan APD atau hindari kontak dengan cairan tubuh pasien secara langsung. Lalu amankan lingkungan pasien, suruh orang mundur agar tidak mengelilingi pasien. Lalu kita mengamankan diri pasien, jangan menambah cedera pada pasien. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan AFU. Yang pertama, alert. Ibu, jika tidak juga ada respon maka kita tepuk pasien. Ibu, jika tidak ada juga maka kita bisa mencubit atau memberikan nyeri pada pasien. Jika juga tidak ada jawaban, maka kita cek nadikardius pasien. Baik, nadikardius pasien lemah. Kak, langsung telepon ambulan ya Kak, 118. Baik, selanjutnya kita akan mengecek airway pasien. Sebelum kita mengecek airway pasien, kita pastikan dulu apa yang menyebabkan pasien mengalami cedera. Jika pasien dicurigai mengalami cedera di bagian punggung atau servikal, maka kita akan membuka jalan nafas pasien menggunakan teknik jaw thrust. Tapi jika tidak, maka kita bisa menggunakan chin lift atau head tilt. Setelah itu, kita lihat jalan nafas pasien. Jika ada sumbatan jalan nafas seperti gumpalan darah atau sisa makanan, bisa kita bersihkan dahulu. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan dengan breathing atau cek look, listen, and feel. Kita dengarkan suara nafas pasien, lalu kita rasakan hembusan nafas pasien di pipi kita, lalu kita lihat pergerakan dada pasien. Setelah itu kita bisa membuka dada pasien sedikit, lalu kita lihat, kita inspeksi dada pasien apakah mengalami luka, lalu kita lihat apakah dada pasien simetris atau tidak. Lalu setelah kita menginspeksi, maka kita bisa memperkusi dada pasien. Sonor, 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 hipersonor, hipersonor. Lalu kita bisa mengauskultasi dada pasien. Vesikular, 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 vesikular. Baik, selanjutnya kita akan mempalpasi dada pasien. Kita rasakan apakah ada krepitasi di dada pasien. Krepitasi itu adalah seperti bunyi kreces-kreces yang ketika kita mempalpasi dada pasien. Lalu sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan circulation. Kita RJP pasien dengan 5 siklus, yaitu dengan total 150 kompresi dan 10 ventilasi. Setelah kita mengkompresi pasien, kita rasakan nadi pasien. Jika nadi pasien lemah dan pernapasan pasien cepat, berarti pasien mengalami shock. Jika tidak, maka kita lanjutkan dengan disability. Untuk disability, maka kita lanjutkan dengan memanggil nama pasien lagi. Ibu, jika tidak ada jawaban, maka kita bisa memukul pasien. Ibu, jika tidak ada juga, maka kita bisa memberikan nyeri pada pasien. Jika tidak ada juga respon dari pasien, maka kita lihat apakah mata pasien bisa membuka. Jika tidak, maka nilainya 1. Apakah verbal pasien bisa berbicara? Jika tidak, nilainya 1. Jika motorik pasien tidak bergerak, maka nilainya 1. Lalu kita bisa lihat pupil pasien. Apakah pupil pasien mengalami anisokor atau tidak? Isokor, ketika isokor maka pupilnya sama besar antara kanan dan kiri. Jika anisokor maka pupilnya membesar sebelah. Baik, pada pasien ini pupilnya isokor atau membesar keduanya. Lalu kita lanjutkan dengan exposure. Untuk exposure, maka kita buka baju pasien semuanya. Pastikan agar pasien diselimuti. Selimuti pasien agar tidak terjadi hipotermi. Setelah menselimuti pasien, maka kita mencek badan pasien semuanya. Apakah pasien mengalami luka terbuka atau trauma pada badan pasien. Jika pasien mengalami luka terbuka, maka kita atasi pendarahannya terlebih dahulu. Kak, ada jilbab Kak? Maka kita perban atau kita balut luka pasien untuk menghentikan pendarahannya. Setelah kita menghentikan pendarahan pada pasien, kita tunggu ambulan datang. Kak, ayo Kak, itu udah ada ambulannya, kita angkat pasiennya.
akan melakukan tindakan secondary survey, melanjutkan tindakan yang awal yaitu primary survey. Nah, ketika pasien sudah sampai di rumah sakit, maka kita harus mengevaluasi airway, breathing, dan circulation pasien. Lalu kita evaluasi tanda-tanda vital pasien. Setelah itu, kita evaluasi trauma tambahan atau luka pada pasien dari kepala sampai kaki. Kita mulai dari kepala dulu. Apakah ada luka atau trauma tambahan? Ekstremitas atas, dada, abdomen, pelvis, sampai ekstremitas bawah. Setelah itu, jika ada fraktur di bagian kaki, maka kita menggunakan papan bidai untuk kaki. Kalau ada fraktur di bagian tangan, maka kita menggunakan papan bidai untuk tangan. Ketika pasien dilakukan tindakan primary survey, pasien dibebat tangannya menggunakan kain seadanya. Maka ketika di rumah sakit, kita buka dulu kainnya. Setelah kita buka, kita bersihkan dulu lukanya. Kita angkat penyebab dari pendarahan pasien, lalu kita bersihkan lukanya. Setelah kita bersihkan lukanya, maka kita tekan lagi lukanya menggunakan kasa dan kita balut menggunakan mitela. Tarikan lagi ke belakang menggunakan simpul 8. Baik, setelah itu kita evaluasi empel dari pasien, yaitu allergic medication, past illness, last meal, dan event of injury. Jika pasien sadar, tanyakan pada pasien. Jika pasien tidak sadar, tanyakan pada keluarga pasien. Alergi apa saja yang dimiliki pasien, medikasi atau obat-obatan apa saja yang diminum pasien sebelum terjadinya kecelakaan, lalu past illness atau penyakit penyerta yang dimiliki pasien, lalu last meal, makanan apa saja yang dimakan pasien sebelum terjadinya kecelakaan, dan yang terakhir adalah event of injury, bagaimana kecelakaan yang terjadi pada pasien sehingga menyebabkan pasien cedera seperti ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.